Haleluya. Saya ucapkan selamat pada mempelai berdua atas pernikahan ini. Demikian juga untuk kedua orang tua. Saya berharap video ini juga akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap mempelai, saudara, orang tua, dan siapapun yang sedang menyaksikan video ini. Ikuti sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan, jadikan itu pedoman hidupmu. Maka saudara akan dituntun oleh Tuhan, hidup saudara akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Jadi sekali lagi, dengarkan sungguh-sungguh, pegang firman Tuhan, taati firman Tuhan, akan datangkan anugerah yang luar biasa. Saya juga akan berdoa untuk setiap saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pernikahan ini. Hamba doakan sekali lagi untuk mempelai berdua. Berikan kasih karunia khusus pada mereka. Tuntun mereka bangun pernikahan yang sungguh-sungguh berkenan, yang sungguh-sungguh ya memuliakan Tuhan dan disukai oleh Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang mengikuti video ini dengan semua kebaikan dan tuntunan daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh video ini mendatangkan anugerah. Beri mereka pengertian saat mereka menyaksikan video ini. Beri iman, percaya, beri ketaatan untuk melakukan. Dan sungguh-sungguh video ini menjadi berkat bagi setiap orang mengikuti, khususnya mempelai berdua. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saudara. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang disembah. Sepanjang segala masa Engkau adalah Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan Engkau yang bertindak, Engkau yang berotoritas hari ini. Kalau kami hari ini di tempat ini, kami akan bersama-sama menyaksikan persatuan dalam roh. Dan Peter, putra dari Bapak Irawan Tejo Subroto dan Ibu Ida Fitriani dan Anastasia Elizabeth Dian Iswara, putri dari Bapak Li Yonatan Iswara dan Ibu Sulianti. Kami percaya itu karena anugerah Tuhan, karena itu rencana Tuhan, karena itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan keluarga ini. Itu sebabnya Tuhan, mohon sebelum segala sesuatunya, sebelum berkat dari surga turun atas
mempelai berdua, Peter dan Anastasia Elizabeth Dian Iswara, maka hari ini kami mau ada dalam pujian penyembahan di hadapan-Mu, dan kami mau ada dalam firman Tuhan yang dibagikan hari ini untuk menjadi dasar dari keluarga mereka. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu hari ini mendasari kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami persembahkan dari tempat ini, dari rumah pesta ini, rumah-Mu ini, bait Allah ini, dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita ada di tempat ini. Namun sebelum segala sesuatunya kita mulai dari firman Tuhan, saya mau bertanya dulu untuk Peter, apakah Peter sudah siap untuk membina satu rumah tangga yang indah, yang bahagia di hadapan Tuhan? Mama Papa Peter yang mana ini? Mama Papa Peter sudah siap melepas anaknya untuk berumah tangga, untuk memisahkan diri dari segala yang tadinya dari kecil sampai besar ya, dibesarkan. Hari ini sudah ada di penghujung, di mana ketika seorang memutuskan untuk menikah, berarti sudah ada dalam rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemudian untuk Anastasia Elizabeth Dian Iswara, apakah siap? Haleluya. Ya. Kemudian saya tanya, Mama Papaku di mana? Oh sudah nggak ada wakilnya. Adik, oh ya nggak apa-apa ya. Mama Papa sudah ada bersama Tuhan di surga, dan saya percaya hari ini ya beliau juga sangat bahagia melihat anaknya ya yang sudah dewasa dan memutuskan untuk
menikah, ya puji Tuhan. Jadi hari ini kamu jangan sedih, ya rumah papamu tidak ada, tapi Tuhan Yesus selalu ada bagimu. Amin, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih, ya Peter dan Anastasia, ya pernikahan, sebuah pernikahan yang diputuskan oleh seorang yang sudah mulai dewasa, pasti adalah suatu pernikahan yang bahagia. Ngapain kalau tidak bahagia memutuskan untuk menikah? Oke ya, sepakat ya. Berarti Peter dan Anastasia memutuskan untuk menikah karena ingin lebih bahagia lagi. Amin. Ingin membina satu keluarga yang bahagia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya apa yang harus dilakukan untuk membina satu keluarga yang bahagia. Ya, kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 112 ayat 1-3, dan kita semua, ya tamu undangan yang hadir, para kerabat, sahabat, keluarga, pasti semuanya saja pasti inginnya bahagia, membina rumah tangga bahagia, sudah berkeluarga bahagia, bertahun-tahun berkeluarga, inginnya yang dikejar kebahagiaan. Benar ya Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah berapa tahun menikah? Ada 30 tahun? Ada 40 tahun Pak? Ya, antara 30 sampai 40 tahun. Kebahagiaan selalu dicari ya Pak ya. Jadi Peter dan Anastasia, kebahagiaan selalu akan dicari. Ya, itu sebabnya hadirkan kebahagiaan dalam rumah tanggamu, hadirkan surga dalam rumah tanggamu. Ini adalah miniatur surgawi. Mazmur 112 ayat 1-3, demikianlah firman Tuhan datang kepada kita. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Amin. Kebajikan tetap untuk selamanya. Inilah rahasia orang yang berbahagia. Yang dikatakan tadi, kalau membina satu keluarga yang bahagia, otomatis Tuhan itu mempersiapkan dititipi anak-anak, bahkan cucu-cucu yang terbaik nantinya. Amin. Kemudian Tuhan itu membuat keturunanmu itu akan perkasa di bumi ini, memiliki bumi ini ada. Amin. Jadi itu yang direncanakan Tuhan, dan engkau akan dibuat diberkati dan semakin diberkati. Seperti Abraham, Ishak, Yakub. Amin. Haleluya. Dan kalau engkau bahagia, membina keluarga yang bahagia, oh kalau masalah harta, kalau masalah kekayaan, itu miliknya Tuhan yang akan diberikan, dilimpahkan kepadamu. Jangan khawatir. Amin. Haleluya. Tapi bentuk dulu keluargamu ini dalam kebahagiaan, ya, dan kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Karena engkau akan membina keluarga ini, keluarga Kristiani ini, keluarga Kristen ini akan menjadi contoh, teladan. Dan di situ Tuhan tambahkan kebajikan, kemurahan Tuhan, sampai engkau akan melihat, ya, engkau akan menjadi berkat. Keluarga yang kau bentuk ini bukan hanya berdampak bagi hidupmu, bagi hidup Peter dan Anastasia, tetapi juga bagi keluarga, ya, keluarganya Peter dan keluarganya Anastasia, keluarga besar, dan berdampak nanti bagi lingkunganmu, bagi teman-teman kelompok saya, teman-teman pelayanan, akan berdampak semuanya. Kalau kau bahagia, sebaliknya kalau tidak bahagia, itu nanti akan mendapatkan suatu kebalikannya semua dari berkat ini, ya. Itu sebabnya apa yang harus dilakukan oleh Peter dan Anastasia untuk membentuk keluarga yang bahagia yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Rahasia. Ini satu rahasia. Dan kalau rahasia, ini satu kunci untuk membuka, ya, pintu-pintumu. Ya. Yang pertama, rahasianya adalah tadi katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi rahasianya adalah takut akan Tuhan. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan ini? Ya, kalau kita warga negara Indonesia yang baik, kita adalah takut atau kita menghormati daripada hukum-hukum yang ada di Indonesia. Demikian juga kalau kita ada mau ke luar negeri, kita menghormati hukum-hukum, takut
untuk kita berbuat kesalahan di satu negara, menghormati hukum-hukum di negara itu. Demikian juga kalau kita maunya bahagia seperti surga punya, ya seperti surga punya, kita berarti harus mentaati, menghormati, takut akan pemilik kerajaan surga, takut akan Tuhan. Amin. Peter, Anastasia, ini bisa dimengerti ya. Kalau kita bahagia sampai kapanpun, sampai selesai hidup kita, ya kita harus takut ini akan perintah Tuhan, hukumnya Tuhan. Tagar talak atau perintah-perintah atau yang diatur oleh Tuhan, kita harus takut itu. Nah, apa itu? Hukum apa itu yang harus kita takuti? Maka kita akan baca bersama-sama dasar firman Tuhan ya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 39b. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum Tuhan, hukum kasih, 10 perintah Allah, ya. Maka Tuhan Yesus hadir, Peter dan Anastasia beserta keluarga sudah mempercayakan dirimu dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Imanku pada Yesus Kristus Tuhan. Aku percaya dengan mulutku, aku mengaku dengan hatiku, aku percaya, lututku berterus menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Saat itulah maka dikatakan engkau berada di bawah hukum, bukan hukum Taurat lagi, tetapi hukum kasih, yaitu kasih Allah, kasih agape, kasih Yesus Kristus Tuhan. Dan hukum dari Yesus Kristus Tuhan itu Allah sendiri, yaitu ada dua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau taati dua hukum ini, engkau takut akan Tuhan dan menjalankan dua ini, maka pasti engkau akan menjadi orang yang paling berbahagia. Kita semuanya saja yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mentaati ini pasti akan bahagia. Ya, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yang pertama, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, seorang yang mengasihi Tuhan pasti dipastikan dia adalah orang yang sungguh-sungguh mentaati semua perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang ada di mana? Perintah Tuhan yang ada di Alkitab, yang sudah tertulis, sudah melalui proses yang begitu panjang, secara universal dan luar biasa, diproses dengan luar biasa sampai terjadilah Alkitab. Dan itu menjadi tuntunan hidupmu, supaya kita benar-benar apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh otomatis, ya, engkau berdua akan saling mengasihi. Peter akan mengasihi Anastasia, Anastasia juga akan mengasihi Peter, karena engkau adalah orang-orang yang dikatakan tadi takut akan Tuhan. Istri yang mengasihi Tuhan, dia adalah istri yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Istri yang mengasihi Tuhan, dia pasti menjadi istri yang jujur, yang setia, yang menghormati suaminya, mengutamakan Tuhan, ya, supaya memperhatikan Tuhan. Istri yang mengutamakan Tuhan, ya. Untuk Anastasia ini, ya, Anastasia dulu, engkau yang nanti mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, Anastasia, seperti yang sudah saya berikan di bimbingan pranikah, ya, tentang kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang berbagi, kasih yang mengampuni, kasih yang menutup banyak sekalian seperti Tuhan Yesus, ya. Engkau kalau mengasihi Tuhan, engkau adalah seorang istri yang mencari Tuhan. Matius 6 ayat 33, engkau mencari Tuhan dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ditambahkan kepada Anastasia, apapun ya Anastasia pergumulkan, doakan, ya, untuk suamimu. Dan kita sudah praktek juga kan, praktek untuk berdoa bagi suamimu, ya, bagi orang-orang yang dekat dengan kita, saling mendoakan, support,
engkau takut akan Tuhan, engkau mencari dulu Tuhan, ya, engkau tidak minta terus tapi memberi, belajar untuk memberi, berbagi, ya. Dan engkau akan mengundang Tuhan dalam hadirat Tuhan. Berarti engkau akan jadi penopang. Saya ingatkan lagi, istri apa? Istri adalah penopang, adalah pondasi. Seolah-olah kalau rumah itu engkau adalah cakar ayamnya. Mau kuat tidaknya rumah itu, roboh atau tidaknya, tergantung pada kekuatan apa? Kekuatan doamu. Hafal banget ya apa yang dia diajarkan waktu itu. Jadi di tempat ini Bapak Ibu Saudara, sebelum menikah ini mereka belajar, mereka dibimbing, ya, dibimbing, hanya sekedar diberkati seperti ini, tetapi dibimbing, diajari mulai secara rohani, secara keuangan, secara apapun, diajari sampai berapa 12 atau 11 kali atau 10 kali pertemuan gitu. Jadi bimbingan konseling juga. Jadi tempat ini tidak hanya sekedar menikahkan begitu saja ya, tetapi benar-benar diajari sungguh-sungguh, diberitahu dulu sesuai dengan firman Tuhan, sehingga ketika istri mengasihi Tuhan, dia pasti akan mengasihi suaminya. Anastasia mengasihi Tuhan, pasti Anastasia mengasihi Peter dengan segenap hatinya. Jadi ada apapun juga nantinya, maka dia akan kuat. Dia jadi penopang bagi suaminya. Dia adalah benar-benar leher. Kalau tubuh itu lehernya suaminya. Suaminya mau kanan lehernya, ya lehernya ini menopang dia. Ya dia adalah mahkota bagi suaminya. Karena apa? Mahkotanya, cemerlang luar biasa. Peter seneng enggak kalau punya mahkota yang cemerlang luar biasa, bersinar-sinar? Amin. Ya, kalau punya mahkota yang rusak, mahkota yang mungkin protol-protol, ini tidak bersinar lagi, yang kusam, yang kotor, seneng enggak? Malu enggak? Malu. Tetapi saya percaya hari ini firman Tuhan menegaskan lagi, ayo Anastasia, Elizabeth, Jansvar, sebelum kau diberkati Tuhan dalam hadirat Tuhan, ya kerajaan surga memberkati engkau, maka engkau diingatkan untuk jadi istri yang takut akan Tuhan. Apa Anastasia? Takut akan Tuhan. Anastasia akan jadi istri yang takut akan Tuhan. Ayo, tirukan yang keras. Akan jadi istri yang takut akan Tuhan. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, dasar firman Tuhan ya sekarang. Ya, dasar firman Tuhan ya. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Jangan ketawa-ketawa dulu, Peter, karena nanti kau akan tiba waktunya. Ya, ini untuk Anastasia dulu. Ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi tugasmu gampang. Ya. Hari ini firman Tuhan katakan, tunduk kepada suami. Ya, jangan diganti tanduk, ya, menanduk tapi tunduklah kepada suamimu. Dengan arti kata apa? Engkau punya keinginan, engkau punya sesuatu yang menurut engkau baik, engkau punya sesuatu yang menurut engkau ini harus dijalankan. Tapi sekarang sebelum kau menikah, memang itu keinginanmu, memang itu keputusanmu, memang itu engkau agak baik, memang itu engkau masih bebas. Tetapi ketika engkau sudah terikat dalam satu pernikahan yang kudus, maka sekarang engkau harus bertanya kepada suamimu. Ya, kau Peter, gimana kalau aku begini? Kau Peter, gimana kalau aku? Kau Peter, aku mau begini. Kau Peter, ya harus selalu tanya pada suamimu. Ya, harus selalu minta bimbingan suamimu, minta keputusan suamimu. Engkau sekarang bukan istri, ya, bukan seorang wanita yang bebas lagi menentukan hidupmu dirimu, tetapi engkau sudah ada kepalamu. Jadi engkau sebagai leher, engkau tunduk kepada suami. Dan kalau suami bilang yes, lakukan. Suami bilang
No, jangan lakukan. Suamimu bilang, nanti dulu, sabar toh yang. Kamu juga harus sabar. Ya. Kalau salarimu lebih tinggi dari suamimu, kamu lebih sukses dari suamimu, kamu lebih diberkati dari suamimu, maka kau harus benar-benar waspada, hati-hati. Jangan sampai ya posisimu itu di atas suamimu. Tapi tetap engkau adalah istri penumpang suami. Tetap kita junjung suami kita, tetap kita muliakan suami kita, tetap kita angkat derajat suami kita. Kita istri menolong suami kita. Justru kita diberkati, justru kita diurapi Tuhan, justru kita lebih dari suami. Tetap jadilah istri yang menopang suami, karena Tuhan sudah memberikan pada seorang wanita itu kuat. Wanita itu penolong. Di sini dikatakan sebab engkau adalah penolong bagi suami. Berarti engkau memang semakin kuat dan semakin kuat. Doamu akan semakin kuat, maka seluruh isi rumahmu akan semakin luar biasa diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Dan percayalah, di balik seorang yang sukses yang luar biasa, di depan pintu kerajaan Tuhan, di depan pintu kota-kota yang dimuliakan, seorang yang sukses, pasti di baliknya ada seorang wanita, yaitu istrinya, yang akan mendukungnya. Itu rahasia. Betul ya Pak? Bapak sukses ya, luar biasa ya. Sudah membesarkan berapa anak, cucunya berapa Pak? Ya. Dan di balik pasti ada ibu yang selalu mendukung, menopang, yang menguatkan. Ada masalah, ibu selalu mendukung. Contohlah orang tua, luar biasa. Ya. Luar biasa itu. Makanya Anastasia Elizabeth Dianti Suara masih mau meneruskan untuk menikah hari ini. Masih, haleluya, puji Tuhan. Kekeh sekali ya Peter. Nanti kalau ini diingatkan lagi ya. Banyak salahnya, tapi ingat kasih agape selalu menutupi banyak kesalahan. Ingat tuh ya, dulu waktu sebelum menikah Bu Ineke bilang apa gitu ya. Bu Ineke jadi apa ya, untuk istri harus mendukung suami apapun yang terjadi. Itu sebabnya sebelum janji pernikahan nanti akan disampaikan dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan jaya maupun jatuhnya, mau dalam keadaan sehat maupun sakitnya, dalam keadaan apapun juga istri harus menerima apa keberadaan suamimu, didukung, disupport. Amin, haleluya. Ya, istri sudah selesai, waktunya habis ya. Sekarang suami, ya suami. Tadi dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan seluruh hidupmu. Suami, saya mau bilang dulu, kamu adalah imam. Imam dalam keluarga. Namanya imam. Itu kamu mengatur semuanya. Semua keuangan, pendidikan, anakmu mau dibawa kemana, nanti istrimu mau engkau bawa kemana, orang tuamu engkau mau bawa kemana ya. Suami ini ya sekarang statusmu adalah imam. Imam di gereja ini, Pastor Obaja, Pastor Jonathan mengatur semuanya sampai sedetil-detilnya. Itu adalah tugas imam. Ya, imam adalah mengatur bagaimana persembahan kepada Tuhan, mengatur persembahan kepada masyarakat, mengatur semuanya. Itu imam. Decision maker, pengambil keputusan, itu adalah imam. Tidak bisa saya ada di tempat ini tanpa ada keputusan dari imam saya, Pastor Obaja, tidak bisa. Semua yang ambil keputusan, yang menjadwal, semuanya adalah imam. Ya, di keluarga kecilmu, ini miniatur kerajaan surgawi, miniatur bait Allah yang luar biasa, yang kau akan persembahkan di hadapan Tuhan, Shekinah glory di hadapan Tuhan. Disinilah engkau adalah imamnya. Amin. Kau harus tahu sebagai seorang imam, kau harus takut akan Tuhan. Karena kalau kau takut akan Tuhan, apapun menjadi keputusan adalah keputusan yang bijaksana, keputusan yang baik, keputusan yang terbaik. Oleh sebab itu, engkau harus benar-benar ya berfungsi. Jangan sampai gini ya,
Untuk doa saja, yang Anastasia, aku titip ya, kamu yang ke gereja saja. Nanti aku titip doanya. Tidak bisa seperti itu, ya. Atau gini, nanti kalau kamu punya anak-anak dan anak-anakmu kemudian tanya, ya, kemudian kamu tanya om mama. Jadi nggak bisa mutusin, tanya mama. Oh, itu nggak bisa, ya. Jadi semua keputusan pasti Dedi, semua keputusan pasti ayah, semua keputusan pasti papa. Bapak imam itu yang memutuskan segala sesuatu. Amin, Peter. Jadi awas, hati-hatilah. Kalau nanti kamu berumah tangga, keputusan-keputusan selalu di Anastasia, tanya Anastasia yang punya kehendak. Oh, hati-hati. Ini sudah kebalik, nggak bisa. Ya, engkau adalah kepala. Imam adalah kepala. Ya, kepala. Tadi fungsinya adalah kepala. Ya. Sebagai rumah, ibaratkan rumah, engkau adalah atapnya. Oleh sebab itu, imam yang kedua adalah jangan bocor. Jaga semua kondisi rumahmu dalam keadaan settle, bagus. Kalau hujan tidak kehujanan, tidak ada yang bocor. Kalau panas tidak panasan. Rumah itu harus kokoh, kuat, sehingga seisi rumahmu, istri dan anak-anakmu, juga mungkin orang tuamu, ya, yang mungkin tinggal bersama itu akan menjadi kuat, damai sejahtera. Tidak ada yang punya kekhawatiran tentang robohnya rumah tangga, tidak ada. Jadi imam, engkau punya tugas yang kedua, jaga kekudusan, jaga hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga pikiranmu, pakailah ketopong keselamatan, supaya pikiranmu tidak ada celah yang terbuka. Kalau imamnya saja khawatir, kalau imamnya kepala rumah tangganya takut, kalau kepala rumah tangganya galau, kalau kepala rumah tangganya masih kepahitan, masih ada kekecewaan, kalau kepala rumah tangganya ada kesombongan, keakuan, ambisi, ada sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan, kalau kepala rumah tangganya kemudian buka celah dalam dosa, ya, oh, saat itulah dikatakan iblis itu akan menyusup masuk, langsung akan sampai membinasakan, sampai kehancuran terjadi dalam rumah tangga. Ada berapa banyak yang seperti itu? Karena apa? Setelah dikonseling, ternyata ada kebocoran. Karena tidak kudus lagi ranjangmu, karena ada benih-benih perzinahan, karena ada segala dosa yang mengikat. Itu sebabnya, ya, saya mau jelaskan di sini sebagai seorang kepala rumah tangga. Tugasnya, jaga kekudusan. Ini adalah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau jaga dalam anugerah Tuhan, engkau dekat-dekat sama Tuhan, engkau diurapi oleh Roh Kudus. Imam kepala rumah tangga yang diurapi oleh Roh Kudus, maka dia akan berkenan pada Tuhan. Dan ketika dia berkenan pada Tuhan, kamu minta apa saja, ajak istrimu berdoa, ajak suami berdoa, semua berdoa rumah tangga, maka mujizat akan terjadi. Amin. Itu tugas yang jaga semua dalam kondisi, situasi, dan anak-anakmu nantinya akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Terus sebabnya Efesus 5 ayat 25 pesan untuk suami-suami, calon suami hari ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dan yang ketiga, tugas dari Peter, ya, tadi pertama adalah takut akan Tuhan, menuruti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai seorang imam, kepala rumah tangga. Engkau yang kedua, menguduskan dirimu. Yang ketiga, posisimu. Setelah menikah, engkau akan meninggalkan ayah ibumu, tapi bukan meninggalkan kemudian putus hubungan antara anak dan orang tua. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi semua prinsip-prinsip hidup, semua keuangan,
Semua apapun juga yang tadinya engkau menyatu dengan orang tuamu, sekarang engkau sudah punya keluarga sendiri. Ya, ini bukan berarti satu rumah atau berbeda rumah. Ini prinsip dalam mendidik anak, prinsip dalam keuangan, prinsip dalam rumah tangga, aturan-aturan dalam keluargamu. Itu sekarang kamu sudah. Jangan apa-apa kemudian, ya ini kebetulan saja orang tuamu sudah ada. Jangan apa-apa kemudian nanti, aku tak tanya mamaku, papaku dulu. Ya, kamu kok tidak seperti mamaku atau masakanmu? Jangan seperti itu. Ya, saya bentar-bentar, ini aku Pak Pin. Ini kan kok tak pinjam bapak dulu. Kurang ini, kurang. Oh, sorry. Tuhan itu diwajibkan. Ketika engkau diberkati di altarnya, surga itu sudah sediakan berkat dalam hidup keluargamu. Amin. Jadi sudah, prinsipnya sudah. Suami, engkau akan meninggalkan orang tuamu dan bersatu dengan istrimu. Ya, bersatu dengan istrimu. Jadi, engkau benar-benar jadi keluarga yang bahagia. Apapun itu, termasuk mendidik anak. Hati-hati nanti kalau sudah punya anak, repot semua. Nanti yang ikut merawat ibu masih muda, masih kuat, titip mama, titip eyang, titip opa, oma. Ya opa omanya seneng, saya tuh cucunya 7. Cucu saya 7, anak saya 3, masih ada kemungkinan 2 lagi gitu ya. Belum punya anak. Cucunya sudah 7. Ya gitu, tapi saya terapkan prinsip ini. Jadi kita memang diminta untuk merawat. Tetapi masalah pendidikan mereka tidak boleh dimakan, tidak boleh disentuh, tidak boleh dilakukan. Oh, saya katakan anak-anak mereka orang tuanya, mereka punya orang tua sendiri. Jadi orang tua tidak boleh ikut campur dalam mendidik anak-anak mereka. Biarkanlah anak-anak kita mendidik mereka. Dan akhirnya cucu Tuhan berikan bagi saya. Dan saya percaya berkat keturunan. Tapi jangan banyak-banyak anaknya. Mau berapa? 2, 3, atau 5? Ya terserah Tuhan lah. Yang penting itu tadi pendidikan cucu anak-anak itu juga kau yang bertanggung jawab. Karena ketika kau punya anak, ini mulai anak. Ketika kau punya anak, anak-anakmu itu tidak boleh melebihi kau. Anak-anakmu tidak boleh jadi berhalamu. Anak-anakmu tidak boleh jadi alasan untuk kau tidak datang ke gereja. Anak-anakmu tidak boleh mengikat engkau sampai engkau lepas dari kasih karunia Tuhan. Anak-anakmu dididik, diajar, dikenalkan sama Tuhan Yesus. Ya, anak-anakmu diserahkan kepada Tuhan supaya diurapi. Hidup mereka ada di tangan Tuhan. Dan anak-anakmu adalah anak-anak anugerah, anak-anak yang nanti akan benar-benar menjadi kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Saya nanti akan berdoa, ketika doa berkat juga doa keturunan. Abraham, Iskak, Yakub diberkati melimpah luar biasa, menjadi anak cucu keturunan yang memuliakan Tuhan. Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, itulah yang indah dalam Tuhan. Demikian juga meninggalkan orang tua bukan berarti kita kemudian ya meninggalkan semua wejangan-wejangan, semua prinsip-prinsip hidupnya ya yang sudah kita terima. Teladan-teladan, didikan orang tua itu sangat penting sekali. Jadi sampai kapanpun didikan papa mamamu itu luar biasa. Didikan papa mamamu yang sudah berada di surga juga luar biasa, diingat terus ya. Oleh sebab itu, ketika engkau sudah berkeluarga, jangan dilupakan orang tuamu yang sudah melahirkan dan mendidik, merawat kamu sampai mengentaskan engkau, ya. Dan percayalah, itu adalah berkat yang luar biasa. Ketika engkau menghormati orang tuamu, maka hormat itu akan termanifestasi jadi berkah. Amin. Bagian lagi, tambah lagi. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di muka bumi, lanjut pekerjaanmu, lanjut usahamu, lanjut semuanya, lanjut semua. Tapi kalau kau tidak menghormati orang tua, kau mengabaikan didikannya, mengabaikan orang tuamu, ingatlah kebalikannya. Ya, diaplikasikan sendiri.
Jadi hari ini firman Tuhan sangat dalam sekali. Hai Peter, hai Anastasia, Elizabeth, Dian Iswara, ya. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di muka bumi. Kasihlah mereka dengan segenap hatimu juga, ya. Dan setelah ini engkau bukan lagi satu tapi dua. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dan apa yang harus engkau lakukan, yaitu kesukaanmu adalah merenungkan firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu Saudara, Peter dan juga Anastasia, Bapak Ibu, ini adalah Alkitab dari gereja sebagai tanda, ya, kenangan dari gereja ini untuk Peter dan Anastasia. Mungkin Peter dan Anastasia bisa berdiri dulu, ya. Terimalah ini adalah Alkitab. Foto dulu biar bagus. Jadi Alkitab ini tidak hanya sebagai kenangan kemudian nanti sudah ditaruh. Peter, Anastasia, ini buku ajaib, ini buku mujizat, ya. Ini benar-benar harus kau baca seumur hidup, sepanjang hidup. Kau nanti akan menjadi orang yang berbahagia. Nah, praktek ya. Hari ini silakan duduk, praktek. Buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yuk, bisa enggak buka Alkitab? Mazmur 1. Ya, betul. Ayat 1 sampai 3 baca. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Yang dibaca tadi sungguh luar biasa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini adalah nasihat dari Tuhan, ya, supaya engkau selalu dinasihati, selalu dituntun hidupmu, ya. Dan kesukaanmu adalah Taurat ini, adalah firman Tuhan ini. Renungkan siang dan malam. Ada waktu-waktu untuk membaca bersama, ya. Maka engkau akan seperti pohon. Pohon ini akan berbuah karena apa? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Ada selalu asupan makanan. Dan pada setiap musim dalam hidupmu, dalam keluargamu, selalu ada buahnya. Amin. Selalu ada berkatnya. Apa saja yang Peter perbuat akan berhasil. Amin. Apa saja yang Anastasia, Elizabeth, Dian Iswara perbuat akan berhasil. Dikuduskan, disucikan oleh Alkitab ini, ya. Karena ini adalah firman Allah yang hidup. Maka saya percaya kalau itu kau lakukan, maka Tuhan akan menyertai engkau sepanjang segala masa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan sudah saya bagikan, dan saatnya kita akan masuk dalam ikrar janji. Saya undang untuk Peter dan Anastasia, Elizabeth untuk bangkit berdiri, ya. Mungkin bisa agak ke depan sini supaya angle-nya, fotonya bisa bagus, ya. Ke depan, kemudian saling berhadap-hadapan. Saya mohon untuk petugas bisa membackup dengan, atau sudah hafal di luar kepala ikrar janji. Ya, tidak apa-apa, bocoran, ya. Ya, mungkin dari Peter dulu akan memberikan ikrar janji pernikahan, supaya apa yang dia perkatakan di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Peter, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Anastasia, Elizabeth, Dian Iswara yang berada di depan saya ini
mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, Anastasia, demikianlah janji dari Peter, calon suamimu, dan sekarang kau berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, janji yang kudus tulus dari dalam hatimu. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Anastasia Elizabeth Dianiswara menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Peter yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Prosesi berikutnya adalah penyematan cincin pernikahan. Bapak Ibu Saudara, Peter dan Anastasia, lihatlah cincin ini. Cincin ini bentuknya adalah bulan. Apa artinya ini? Dan terbuat dari emas. Terbuat dari emas berarti satu yang mulia. Jadi pernikahanmu ini lambang mulia, batu yang paling mulia. Jadi pernikahanmu ini dijunjung tinggi sampai kapanpun sebagai satu pernikahan yang kudus, yang mulia di hadapan Tuhan. Yang kedua, cincin ini bentuknya adalah bulan. Apa artinya ini? Oh, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Selalu di setiap musim, berganti musim, level, next level, terus more and forever, ya, terus sampai selama-lamanya. Jadi bentuklah keluargamu ini sampai kekal, sampai kapanpun, sampai maut memisahkan engkau. Tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Tidak ada satupun kuasa yang dapat menceraikan engkau, memisahkan engkau berdua. Semua ada dalam satu persekutuan yang indah. Cincin ini melambangkan itu. Jadi ketika engkau menyematkan ya, di tangan masing-masing, maka itu adalah sesuatu yang berharga untuk diingat selalu. Demikianlah Kristus mengasihi. Ya, Anastasia sematkan pada Peter, nanti Peter juga sematkan pada Anastasia. Saling mengasihi, tidak akan terputuskan, tidak terkira kasihmu. Cincin ini melambangkan satu ikatan yang kudus, yang suci. Anastasia mengasihi sampai kapanpun aku tetap bersama. Tidak ada satupun yang memisahkan kita. Terus menerus kasih kepada. Haleluya. Mungkin bisa ditunjukkan seperti ini. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus ajaib. Hari ini engkau siap untuk diberkati, maka mari petugas bisa menuntun kedua mempelai untuk ada di tempat di mana Tuhan akan memberkati mereka. Kedua tangan diletakkan di atas mimbar, sujud berdua. Kirapaya syaka bara bara bara.
Kira la 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 maya shere. Na la maya se la la maya shere na la maya so. La maya sana na la maya se. Ya la 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 maya shere na la la maya se. Ya la 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 maya sana na la maya se. Sampai selama-lamanya berkat ilahi sudah diberikan, maka saatnya untuk bangkit berdiri, kedua mempelai gandeng tangan istrimu. Sekarang engkau sudah menjadi suaminya yang sah di hadapan Tuhan dan istri yang sah di hadapan Tuhan. Masih saling berhadapan di tempat ini, masih saling berhadapan supaya angelnya baik ya. Maka saatnya prosesi untuk membuka cadar dari mempelai wanita ya. Pelan-pelan dibuka. Benarkah itu istrimu, Anastasia? Benarkah Peter? Benar. Oh haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ya, itu adalah istrimu. Dipandang dulu wajah istrimu. Kalau bukan dia, bukan istrimu ya. Dipandang dulu wajah suaminya. Kalau bukan dia, bukan suamimu ya. Mulai dari sekarang engkau tidak dapat dipisahkan lagi. Dan saatnya untuk meminta dukungan, doa restu untuk orang tua dari Peter. Ya, Kurabayashi. Terima kasih untuk Papa dan Mama sudah membesarkan. Mohon doa restu untuk keluarga baru kami. Hari ini kalian sudah menikah di hadapan Tuhan. Orang tua selalu berharap supaya kalian tetap menjaga kekudusan dan selalu hidup benar di hadapan Tuhan sampai mau memanggil kalian.
rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Berkat dari orang tua sudah diberikan, Agar kami dekat berkat ibu, berkat bapak, teladan, petua, untuk berkat-berkat dari orang tua ini sangat penting. Terima kasih. Ya, prosesi berikutnya adalah persembahan sulung. Dari persembahan sulung ini adalah persembahan di mana Peter dan Anastasia dinyatakan sebagai satu keluarga yang sudah mandiri, yang sudah di hadapan Tuhan. Ada berkat tersendiri dari surga. Itu sebabnya hari ini mereka akan mempersembahkan persembahan sulung. Ini tandaku akan diberkati. Persembahan sulung ada persembahan pertama kali ketika mereka sudah disatukan sebagai satu ikatan yang kudus, yang suci, yang diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya berkat ilahi, berkat dari surga akan turun atas keluarga mereka, pekerjaan Peter, pekerjaan Anastasia, dan semakin hari semakin diberkati. Luar biasa, Tuhan sudah memberkati kita, dan saatnya kita akan masuk dalam doa penutup. Mari saya undang untuk semua para hadirin, para tamu undangan, kerabat, sahabat dekat kita untuk bangkit berdiri. Saya mohon keluarga, sahabat, kerabat dekat yang saat ini hadir, dengan kepercayaanmu masing-masing, iman saudara masing-masing, dengan agama saudara masing-masing, saudara bisa berikan support, berikan doa untuk sahabat kita, anak kita, saudara kita, Peter dan Anastasia. Kita akan sama-sama untuk berdoa bagi Peter dan Anastasia dengan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan sudah menyertai dari prosesi pemberkatan pernikahan dari Peter, putra dari Bapak Irawan Tejo Subroto dan Ibu Ida Fitriani, dan Anastasia Elizabeth Dian Iswara, putri dari Bapak Lee Yonatan Iswara dan Ibu Suliati. Dan kami percaya Tuhan, mereka sudah disatukan, mereka sudah diikat dengan ikatan yang kudus, dan surga sudah memberkati mereka. Sekarang mereka berjalan bersama dengan Roh Kudus dan berjalan dengan firman Allah yang hidup. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kamu serahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, nantinya anak-anak mereka, bahkan apa saja yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Arahkanlah wajah-Mu bagi mereka Tuhan. Amatilah jalan kehidupannya, kedangkanlah tangan-Mu yang penuh berkat atas mereka. Dan pasti Tuhan, sampai satu saat mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam keluarga mereka, sehingga Peter dan Anastasia dapat memberikan bagi Tuhan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang berglori di hadapan Tuhan. Kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya Tuhan, biarlah kami tempat ini yang sudah mensupport dalam doa, Tuhan berkati dengan melimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memelihara kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Itu sebabnya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini
Tapi kami percaya berkat Tuhan selalu menyertai kami. Anugerah penyertaan Tuhan selalu bersama kami. Maka marilah saudara, engkau yang mungkin beragama Kristiani, engkau bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang dari surga ini. Dan engkau yang beragama lain, engkau bisa juga menerima berkat-berkat surgawi dari apa yang engkau percayai saat ini. Mari kita pulang bersama dengan Allah Bapa di surga, bersama dengan Yesus Kristus anaknya, dan bersama dengan Roh Kudus sekarang sampai selamanya.